Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob Widodi, NIM A1C3191096. Di sini kita akan membahas tentang the nature of Milky Way Galaxy, yaitu sifat galaksi Bima Sakti. Baik, kita lanjut saja ke pengertian galaksi. Galaksi itu apa sih? Jadi, galaksi merupakan suatu sistem yang terdiri dari kumpulan bintang dan benda luar angkasa yang tersusun secara teratur. Nah, umumnya galaksi ini terdiri dari miliaran bintang-bintang dengan warna, ukuran, dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, terdapat banyak galaksi di jagat raya ini. Salah satunya yaitu galaksi yang ingin kita bahas saat ini, yaitu galaksi Bima Sakti. Nah, kita lanjut ke pengertian galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way Galaxy yaitu pada awalnya disebut Milky Road atau jalan susu, dan setelahnya diubah menjadi Milky Way. Nah, pengertian galaksi Bima Sakti sendiri yaitu galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang dihuni oleh orang-orang yang terdiri dari matahari dan benda-benda langit lainnya. Nah, jika kita sebut sebelumnya bahwa Bima Sakti merupakan galaksi kita, galaksi yang kita tempatkan sekarang ini. Jadi, galaksi Bima Sakti ini memiliki 8 planet dan beberapa planet kerdil, asteroid, dan benda langit lainnya yang membentuk sistem terikat gravitasi. Pemahaman tentang Bima Sakti didasarkan pada asalnya keajaiban. Awalnya bisa berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari kata Via Lactea yang berarti susu. Ketika kata-kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mereka menjadi galaksi Bima Sakti. Ini berarti bahwa Bima Sakti adalah galaksi yang memiliki warna seperti susu. Galaksi ini berbentuk spiral. Nah, lalu dalam bahasa Indonesia sendiri, Bima Sakti berasal dari tokoh berkulit hitam dalam perwayangan, yaitu Bima. Istilah ini muncul karena orang Jawa kuno melihatnya susunan bintang-bintang yang tersebar di angkasa. Jika dihubungkan dan ditarik garis akan membentuk gambar Bima dililit ular naga, maka disebutnya Bima Sakti. Sementara itu, masyarakat barat menyebutnya Milky Way sebab mereka melihatnya sebagai pita kabut bercahaya putih yang membentang pada bola. Pita kabut atau aura cemerlang ini sebenarnya adalah kumpulan jutaan bintang-bintang yang juga sevolume besar debu dan gas yang terletak di piringan bidang galaksi. Pita ini tampak paling terang di sekitar ras Sagittarius, dan lokasi tersebut memang diyakini sebagai pusat galaksi. Nah, berikut merupakan bentuk dari galaksi Bima Sakti. Silakan dilihat. Oke, setelah melihat gambar dari galaksi Bima Sakti, kita lanjut ke sejarah Bima Sakti sendiri. Nah, sejarah dari galaksi Bima Sakti ini, pada dahulunya umat manusia telah menyadari bahwa pita cahaya kabur di langit. Nama Yunani kuno Ben galaksi Kuklos, lingkaran yang berarti lingkaran susu. Bangsa Romawi mengubah nama menjadi Via Lactea atau Milky Road atau juga Milky Way. Tidak sampai Galileo melihatnya dengan teleskopnya pada tahun 1610 bahwa ada yang tahu bahwa Bima Sakti terbuat dari bintang. Sedikit lagi yang dipelajari selama 2 abad setelah Galileo hidup pada pertengahan abad ke-18. Para astronomer secara umum dipahami bahwa bintang-bintang itu antara lain, tetapi mereka memiliki sedikit pemahaman bagaimana bintang-bintang didistribusikan di ruang angkasa. Salah satu orang pertama yang mempelajari masalah ini adalah
astronom yang berasal dari Inggris, yaitu Sir William Herschel. Dia dan saudara perempuannya Caroline mencoba memetakan distribusi bintang dalam 3 dimensi. Mereka berasumsi bahwa terletak di dalam awan besar bintang dan bahwa mereka bisa melihat ke tepi awan ke segala arah. Nah, dari sekitar 600 juta tahun setelah Big Bang, bintang-bintang tua terbentuk yang memiliki ukuran tetap dan muncul setelah periode kegelapan yang cukup panjang. Bintang-bintang tua ini nantinya akan membentuk Bima Sakti, sehingga formasi yang membentuk bintang-bintang tua ini adalah kabut hidrogen yang menciptakan era gelap ketika bintang-bintang kuno ini terbentuk. Era kegelapan terakhir, faktor utama yang menyebabkan pembentukan bintang-bintang kuno adalah gravitasi. Bintang-bintang tua ini baru berumur sekitar 10 juta tahun, lalu akan ada hipernova yang merupakan penyebab kehancuran bintang di das Mist. Jadi dapat dijelaskan secara sederhana bahwa Bima Sakti membutuhkan setidaknya 4 tahap dalam pembentukan fasenya, yaitu fase pertama dari sebuah bintang tua terbentuk dari nebula dalam kegelapan, kemudian bintang lama meledak membentuk bintang tua baru. Bintang tua baru ini terpecah dan dikembalikan dalam bentuk galaksi untuk penyatuan kembali. Nah, setelah mengenal sejarah dari galaksi Bima Sakti, kita lanjut ke ciri-ciri galaksi Bima Sakti. Astronom biasanya memberikan diameter galaksi kita, galaksi Bima Sakti ini, sebagai 25.000 Pc atau setara dengan 75.000 LY, dan letakkan matahari sekitar 2/3 dari jauh dari pusat ke tepi. Diameter galaksi kita tidak dikenal dengan sangat akurat, seperti yang dapat kita lihat dari 2 angka yang diberikan di atas mengubah 25.000 Pc menjadi 75.000 dolar secara signifikan. Fakta bahwa dua angka ini tidak cocok adalah peringatan bahwa ukuran galaksi kita tidak diketahui lebih baik dari 10%. Jadi galaksi Bima Sakti tentu memiliki karakteristik tersendiri, karena setiap galaksi harus memiliki karakteristiknya sendiri yang membedakannya dari galaksi yang lain. Fitur umum yang harus kita ketahui tentang Bima Sakti adalah bahwa ia berbentuk spiral dan memiliki warna seperti susu. Untuk memahaminya dengan baik, kami akan mengenalinya berdasarkan propertinya. Karakteristik Bima Sakti adalah sebagai berikut. Ada 11 karakteristik atau ciri-ciri dari Bima Sakti. Yang pertama, dalam bentuknya Bima Sakti berputar menyerupai jalan. Lalu yang kedua, berdasarkan kesamaan bentuknya dengan suatu objek dapat dikatakan bahwa galaksi ini memiliki bentuk yang menyerupai piringan. Lalu yang ketiga, dari segi warna, galaksi ini memiliki warna yang menyerupai susu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang keempat, diameter dari galaksi Bima Sakti ini sekitar 100.000 tahun cahaya. Sangat besar, teman-teman. Lalu yang kelima, bagian tengah galaksi memiliki diameter sekitar 3,26 tahun cahaya. Itu juga sangat besar, teman-teman. Lalu diameter rata-rata diperkirakan pada ketebalan rata-rata 1000 tahun cahaya. Lalu yang ketujuh, galaksi Bima Sakti memiliki 200 miliar sampai 400 miliar bintang. Dan yang ke-8, galaksi Bima Sakti memiliki ketebalan sekitar 12.000 tahun cahaya. Sangat tebal, teman-teman. Lalu kecepatan rotasi galaksi ini sekitar 914.000 km per jam. Sangat cepat, teman-teman. Dan yang ke-10, dari segi usia, Bima Sakti lebih tua 4,5 tahun dari matahari.
Berarti galaksi Bima Sakti terlebih dahulu terbentuk daripada matahari. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari galaksi Bima Sakti yaitu galaksi Bima Sakti memancarkan cahaya terang tetapi terhalang oleh galaksi yang lain. Nah, lanjut ke proses pergerakan galaksi Bima Sakti. Oke, kita lanjut. Galaksi memiliki kelompok, di setiap kelompok ada beberapa galaksi. Demikian juga Bima Sakti. Galaksi ini dikelompokkan dengan galaksi tetangga. Jumlah tetangga dari Bima Sakti diketahui sekitar 48 galaksi. Di setiap kelompok ada kelompok lokal yang terdiri dari beberapa galaksi yang berdekatan satu sama lain. Ada 2 galaksi besar di galaksi Bima Sakti lokal, yaitu Andromeda dan Bima Sakti. Keadaan kelompok lokal ini sangat bergantung pada massa Bima Sakti dan massa galaksi Andromeda. Pusat gravitasi dalam kelompok galaksi lokal terletak di antara Bima Sakti dan Andromeda. Fokus ini disebut fokus pengamatan oleh beberapa ahli, menunjukkan bahwa Bima Sakti bergerak dengan gerakan ke samping yang agak miring menuju Andromeda, tepat ketika gerakan Andromeda mendekat. Bima Sakti sendiri dan Andromeda memiliki massa yang hampir sama, sehingga mereka bergerak di sekitar barycenter dengan orbit elips. Perlu dicatat bahwa dengan gerakan 0 ke samping dapat disimpulkan bahwa 2 galaksi dalam bentuk orbit tegak sangat berdekatan. Bima Sakti memiliki kecepatan 914.000 km per jam. Nah, itulah proses pergerakan dari galaksi Bima Sakti, dan penjelasan tersebut sekalian menutup penjelasan saya pada kali ini. Oke, baiklah, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.